Di tengah hiruk-pikuk London, tahun 2010, sebuah kasus misterius mengguncang dunia intelijen. Gareth Williams, seorang ahli sandi di MI6, Dinas Rahasia Inggris, ditemukan tewas di apartemennya. Namun kematiannya bukan kematian biasa. Tubuhnya terlipat rapat di dalam sebuah tas olahraga, gembok terkunci dari luar, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas. Kasus ini seketika menjadi teka-teki besar yang memicu spekulasi dari publik, media, hingga kalangan intelijen internasional. Polisi yang pertama kali tiba di lokasi dibuat bingung oleh keadaan TKP. Tidak ada sidik jari pada tas, gembok, atau bahkan peralatan di sekitar ruangan. Tidak ada jejak DNA orang asing, tidak ada kerusakan pintu atau jendela, dan tidak ada tanda pergulatan. Semua tampak terlalu bersih, terlalu sempurna, seolah-olah ada seseorang yang tahu persis bagaimana menghapus setiap bukti. Pihak berwenang awalnya menyebut kematian Gareth sebagai tidak mencurigakan, namun penyelidikan forensik membalikkan dugaan tersebut. Uji coba yang dilakukan oleh tim ahli menunjukkan bahwa masuk ke dalam tas, lalu menguncinya dari luar, hampir mustahil dilakukan sendiri tanpa bantuan. Hanya pesulap atau akrobat dengan kelenturan ekstrem yang mungkin bisa melakukannya, dan bahkan itu pun memerlukan bukti fisik di tas, yang di kasus ini tidak ditemukan. Semakin dalam penyelidikan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ini benar-benar bunuh diri? Ataukah ini pembunuhan yang dilakukan oleh tangan-tangan profesional dengan motif yang tersembunyi di balik rahasia negara? Tanggal 23 Agustus 2010, suasana di London Borough of Pimlico terlihat biasa saja. Namun di sebuah apartemen yang digunakan sebagai safe house MI6, seorang pria bernama Gareth Williams sudah tidak lagi merespons panggilan telepon atau email selama lebih dari seminggu. Rekan-rekannya mulai khawatir, karena Gareth adalah tipe orang yang disiplin, jarang absen, dan selalu memberi kabar. Kekhawatiran itu berubah menjadi aksi nyata ketika seorang atasan menghubungi polisi untuk melakukan pengecekan. Saat pintu apartemen dibuka, bau menyengat langsung menyambut petugas. Mereka menelusuri setiap ruangan hingga akhirnya sampai ke kamar mandi. Di sana, di dalam bathtub, mereka menemukan sebuah tas olahraga berwarna merah oranye, tergeletak diam, seolah menyimpan rahasia gelap. Ketika tas dibuka, pemandangan mengerikan tersaji. Tubuh Gareth Williams terlipat di dalamnya, posisi lutut menekuk ke dada, dan kepalanya tertunduk. Resleting tas terkunci dengan gembok kecil dari luar. Tidak ada tanda kekerasan yang terlihat di kulit, tidak ada darah, tidak ada luka terbuka. Hanya jasad yang membusuk di ruang tertutup dan misteri yang baru saja dimulai. Polisi langsung mengamankan lokasi, tetapi yang membuat mereka terkejut adalah kondisi TKP yang luar biasa bersih. Tidak ada sidik jari pada tas, gembok, atau permukaan sekitar. Bahkan sidik jari Gareth sendiri tidak ditemukan pada benda-benda yang seharusnya dia sentuh. Ini memicu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang masuk ke dalam tas, menguncinya dari luar, lalu menghapus semua jejaknya sendiri? Hari itu, publik belum mengetahui detail kasus. Berita kematian Gareth baru dirilis beberapa hari kemudian dan langsung memicu kehebohan. Bagaimana mungkin seorang agen MI6 berakhir tewas dalam keadaan seperti itu? Dan yang lebih penting, siapa yang memiliki akses, kemampuan, dan keberanian untuk melakukannya? Gareth Williams bukanlah sosok biasa. Lahir di Wales, ia dikenal sebagai anak ajaib dalam bidang matematika. Pada usia 13 tahun, Gareth sudah diterima di universitas. Kemampuannya di bidang kriptografi, seni memecahkan kode, membuatnya menjadi aset berharga bagi MI6 dan GCHQ, Badan Intelijen Sinyal Inggris. Dia terlibat dalam operasi kontraterorisme dan memantau jaringan komunikasi global. Pekerjaan Gareth penuh kerahasiaan. Ia tidak banyak berbicara tentang pekerjaannya, bahkan kepada keluarga terdekatnya. Rekan-rekannya di MI6 menyebutnya sebagai sosok yang cerdas, introvert, dan sangat teliti. Namun sifat pendiamnya juga membuat kehidupan pribadinya menjadi misteri. Tidak ada catatan publik yang jelas tentang siapa saja yang dekat dengannya di luar lingkaran intelijen. Beberapa laporan menyebut Gareth tengah menangani operasi sensitif terkait keamanan cyber dan kemungkinan pengintaian terhadap kekuatan asing. Ada juga dugaan bahwa ia memiliki akses pada data yang dapat memalukan
atau merugikan pihak tertentu jika bocor. Dalam dunia spionase, informasi seperti ini adalah senjata dan pemiliknya bisa menjadi target. Teori lain yang muncul adalah bahwa Gareth sedang mempertimbangkan untuk kembali ke GCHQ setelah masa tugasnya di MI6. Perpindahan ini mungkin mengganggu kepentingan pihak tertentu, terutama jika ia terlibat dalam misi yang masih aktif. Dalam dunia intelijen, berpindah posisi tidak selalu sederhana. Rahasia yang Anda bawa bisa menjadi alasan untuk dibungkam. Jika kematian Gareth memang pembunuhan, motifnya bisa bermacam-macam. Membungkam sumber informasi, mengirim pesan kepada komunitas intelijen, atau menghilangkan ancaman kebocoran rahasia. Namun, semua itu hanyalah dugaan. Tanpa bukti langsung, kebenaran tetap terkunci, seperti tas yang menjadi kuburannya. Sejak awal, para penyidik dihadapkan pada TKP yang nyaris steril. Tidak ada sidik jari Gareth di luar tas, di gamebox atau di permukaan sekitar. Bahkan di dalam kamar mandi pun hampir tidak ditemukan sidik jari yang layak dianalisis. Ini membuat ahli forensik menduga bahwa seseorang telah membersihkan lokasi setelah kematian terjadi, sesuatu yang jarang terlihat pada kasus bunuh diri. Kejanggalan berikutnya adalah kondisi tas itu sendiri. Tim ahli melakukan berbagai uji coba untuk melihat apakah mungkin seseorang masuk ke dalam tas olahraga, menutup resleting, lalu mengunci gembok dari luar tanpa bantuan. Hasilnya, hampir semua percobaan gagal. Beberapa yang berhasil masuk tidak bisa mengunci gembok, sementara yang bisa mengunci memerlukan posisi tubuh yang menyebabkan cedera otot atau keseleo yang tidak ditemukan pada jasad Gareth. Analisis forensik juga menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda Gareth berusaha keluar dari tas. Namun, ini bukan berarti ia masuk dengan sukarela. Ada kemungkinan ia sudah tidak sadar ketika dimasukkan ke dalam tas, entah akibat pingsan, dibius, atau dicekik dengan teknik yang tidak meninggalkan luka memar mencolok. Hal ini bisa menjelaskan mengapa tubuhnya ditemukan dalam posisi tenang tanpa tanda perlawanan. Yang juga mencurigakan adalah tidak adanya jejak DNA orang asing di TKP. Dalam pembunuhan biasa, pelaku sering meninggalkan setidaknya satu jejak biologis, rambut, sel kulit, atau sidik jari. Di sini semuanya nihil. Ini mengarah pada dugaan keterlibatan pihak dengan kemampuan membersihkan TKP secara profesional atau penggunaan alat pelindung seperti sarung tangan dan pakaian khusus. Bahkan, beberapa ahli berpendapat bahwa kondisi TKP justru terlalu rapi untuk sebuah bunuh diri. Tidak ada catatan pesan terakhir, tidak ada indikasi depresi, dan tidak ada tanda bahwa Gareth sedang mengalami krisis mental. Semua ini memperkuat teori bahwa kematiannya adalah hasil operasi yang direncanakan secara cermat oleh orang yang tahu persis bagaimana menghilangkan jejak. Dalam dunia investigasi kriminal, ada istilah homicide staged as suicide, pembunuhan yang sengaja dibuat agar terlihat seperti bunuh diri atau kematian tak disengaja. Kasus Gareth Williams menunjukkan banyak tanda yang sesuai dengan pola ini. Mulai dari kondisi TKW yang terlalu bersih, skenario fisik yang nyaris mustahil, hingga tidak adanya bukti langsung yang mengarah ke pelaku. Salah satu teori menyebut bahwa Gareth mungkin telah dijebak oleh seseorang yang ia kenal atau percayai. Pelaku bisa saja menggunakan obat bius atau teknik pencekikan yang tidak meninggalkan memar mencolok membuat Gareth tak sadarkan diri. Dalam kondisi itu, korban dimasukkan ke dalam tas, gembok dikunci, dan seluruh permukaan dibersihkan untuk menghilangkan jejak. Aksi ini membutuhkan waktu, ketenangan, dan keahlian yang jarang dimiliki orang biasa. Teori lain berfokus pada latar belakangnya sebagai agen MI6. Dalam dunia intelijen, pembunuhan sering dilakukan dengan metode yang sulit dibuktikan secara forensik. Jika pelaku adalah agen terlatih, mereka akan tahu persis bagaimana menciptakan kematian yang membingungkan sambil memastikan tidak ada satupun petunjuk yang bisa digunakan di pengadilan. Bagi publik, kasus seperti ini akan berakhir sebagai misteri. Bagi komunitas intelijen, ini bisa menjadi peringatan terselubung. Ada juga kemungkinan bahwa kematian Gareth adalah hasil dari interogasi yang salah langkah. Jika ia sedang diselidiki secara informal oleh pihak tertentu, metode penahanan yang ekstrim bisa saja berujung fatal. Alih-alih mengakui keterlibatan, pelaku memilih untuk menyamarkan kejadian sebagai kecelakaan aneh. Skenario ini menjelaskan mengapa tubuhnya ditemukan tanpa luka luar yang parah, tapi dalam situasi yang mustahil dijelaskan secara logis. Semua teori ini memiliki satu kesamaan.
Pembunuhan ini dirancang untuk meninggalkan nol bukti langsung. Dan dalam dunia di mana satu potong bukti bisa membongkar jaringan intelijen internasional, keberhasilan menyamarkan pembunuhan adalah senjata yang sama, mematikannya dengan peluru. Ketika detail kematian Gareth Williams mulai terungkap ke publik, media Inggris dan internasional langsung menyorotinya. Judul-judul berita memadukan kata MI6, tas terkunci, dan kematian misterius, kombinasi yang memancing imajinasi publik. Masyarakat mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang bisa mati dalam kondisi seperti itu tanpa ada kejelasan penyebabnya. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari skandal spionase hingga operasi rahasia yang gagal. Keluarga Gareth, yang awalnya berharap mendapat jawaban dari pihak berwenang, justru semakin frustrasi. Mereka menolak gagasan bahwa kematian itu adalah kecelakaan atau bunuh diri, dan menegaskan bahwa Gareth tidak memiliki riwayat masalah mental. Bagi mereka, kematian ini adalah tindakan kriminal, dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Dukungan publik untuk keluarga pun meningkat, terutama dari mereka yang tidak percaya pada penjelasan resmi. Pihak MI6 di sisi lain memilih bungkam. Mereka hanya memberikan pernyataan singkat, menyebut Gareth sebagai pegawai berbakat, dan menyatakan belasungkawa. Namun banyak pihak menilai sikap diam ini adalah bentuk perlindungan terhadap rahasia negara. Dalam dunia intelijen, transparansi seringkali dikorbankan demi menjaga operasi dan agen lainnya tetap aman. Penyelidikan resmi berakhir dengan kesimpulan yang mengecewakan banyak pihak. Kematian tidak dapat dipastikan penyebabnya. Tidak ada penetapan tersangka, tidak ada tuntutan hukum. Meski koroner secara terbuka menyebut kematian itu mencurigakan dan kemungkinan akibat tindakan kriminal, hasil akhir tetap menggantung. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahwa ada kekuatan besar yang mengatur arah penyelidikan. Seiring waktu, kasus Gareth Williams perlahan menghilang dari sorotan utama media, namun tetap hidup di kalangan penggemar misteri dan investigasi. Bagi mereka, ini adalah simbol betapa sulitnya mendapatkan keadilan ketika kebenaran berada di bawah lapisan rahasia negara dan permainan intelijen tingkat tinggi. Kasus Gareth Williams adalah bukti bahwa tidak semua misteri bisa dipecahkan. Setidaknya, tidak di depan publik. Kita punya korban yang cerdas, lokasi yang steril, dan skenario kematian yang secara logika hampir mustahil dilakukan sendiri. Tapi pada akhirnya, kebenaran terkubur rapat, mungkin bersama rahasia yang Gareth bawa. Kalau menurut kamu, ini bunuh diri yang aneh atau pembunuhan yang sangat rapi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu punya teori sendiri tentang siapa yang mungkin berada di balik kematian ini, aku ingin tahu. Jangan lupa tekan like kalau kamu suka pembahasan misteri seperti ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kasus-kasus yang bikin logika kita diuji. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, di balik setiap misteri selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan.